Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sigit Ahmad Tijani akan menjelaskan tentang perjalanan sediaan rektal dalam tubuh dan cara penggunaannya. Di sini ada list nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama adalah definisi dari rektum. Adalah organ terakhir dari usus besar pada beberapa jenis mamalia yang berakhir di anus. Organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Mengembangnya dinding rektum karena penumpukan material di dalam rektum akan memicu sistem saraf yang menimbulkan keinginan untuk melakukan defekasi. Jika defekasi ini tidak terjadi, seringkali material akan dikembalikan ke usus besar, di mana penyerapan air akan kembali dilakukan. Jika defekasi tidak terjadi untuk periode yang lama, konstipasi dan pengerasan feses yang akan terjadi. Lalu anatomi dan fisiologi rektum. Luas permukaan rektal 200-400 cm persegi. Pada saat kosong, rektum mengandung sejumlah kecil cairan 1-3 ml dengan kapasitas buffer yang rendah. pH sekitar 7,2 karena kecepatan disolusi. pH akan bervariasi sesuai obat yang terlalu di dalamnya. Panjang dari kolon sekitar 5 kaki atau 150 cm dan terbagi lagi menjadi 5 segmen. Rektum adalah segmen anatomi terakhir sebelum anus yang merupakan bagian distal usus besar. Rektum ini dialiri 3 jenis pembuluh darah. Yang pertama, vena hemorrhoidalis superior yang bermuara ke vena mesentericum inferior. Selanjutnya masuk ke dalam vena porta dan juga membawa darah langsung ke peredaran umum. Kedua, vena hemorrhoidalis medialis dan vena hemorrhoidalis inferior yang bermuara ke vena cava inferior dengan perantara vena iliaca interna. Selanjutnya membawa darah ke peredaran umum kecuali di hati. Lalu ketiga, vena hemorrhoidalis anterior dan vena hemorrhoidalis medialis. Mekanisme obat di dalam tubuhnya. Ada dua proses penting yang menentukan konsentrasi obat di dalam tubuh pada waktu tertentu. Yang pertama, translokasi dari molekul obat, transformasi senyawa obat. Pada translokasi obat yang menentukan proses absorpsi dan distribusi. Lalu, untuk transformasi obat menerangkan proses metabolisme obat atau proses eliminasi lain yang terlibat di dalam tubuh. Untuk penjelasan berikutnya akan diteruskan oleh Saudari Fitri. Penyerapan obat pada rektum. Penyerapan rektum dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang juga mempengaruhi proses penyerapan pada cara pemberian lainnya, kecuali intravena dan intraarterial. Penyerapan rektum dipengaruhi oleh kedudukan sediaan obat setelah pemakaian, penempatan sediaan obat di dalam rektum, pH cairan rektum, konsentrasi zat dalam cairan rektum. Penyerapan di rektum dapat terjadi dengan 3 cara, yaitu lewat pembuluh darah secara langsung, lewat pembuluh getah bening, lewat pembuluh darah secara tidak langsung melalui hati. Mekanisme penyerapan melalui rektum. Mekanisme absorpsi terutama secara difusi pasif. Bioavailabilitas relatif rendah karena kelemahan di antaranya. 1. Luas permukaan untuk absorpsi juga terbatas, tidak seluas permukaan gastrointestinal. Absorpsi tidak sempurna karena cairan dalam rektum untuk disolusi obat terbatas. 3. Obat tercampur dengan feses yang ada di rektum yang dapat menghambat absorpsi obat. Kinetika predisposisi zat. Yang pertama, pelelehan, peluburan, bahan pembawa dan sediaan obat. Dilelehkan, lalu di pelarutan, zat aktif berpindah ke cairan rektum, lalu proses difusi, dan yang terakhir yaitu absorpsi atau penyerapan. Kinetik predisposisi terjadi atas 2 tahap, yaitu penghancuran sediaan yang ditunjukkan untuk menimbulkan efek farmakologi jauh lebih cepat. Pemindahan pelarutan zat ke dalam cairan rektum diikuti difusi menuju membran yang akan dibacanya, atau berdifusi melintasi membran agar dapat mencapai sistem peredaran darah. Sifat zat aktifnya, kelarutan zat aktif, koefisien partisi zat aktif dalam fase lemak dan cairan rektum. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai obat-obat pada rektal. Di sini ada nomor 6 dengan golongan santin. Contoh obatnya yaitu aminofilin,
Bentuk sediaannya yaitu suppositoria, indikasinya untuk meringankan penyakit asma. Yang ketujuh, golongan obat untuk penyakit radang usus. Contoh obatnya mesalazin. Bentuk sediaannya yaitu suspensi. Indikasinya untuk mengurangi pembekakan pada radang usus besar. Dan yang terakhir ada obat aktif kardiovaskular. Contoh obatnya nifedipin, bentuk sediaannya krim untuk pengobatan dan pencegahan insufisiensi koroner. Selanjutnya ada rektal semisolid. Di sini rektal krim, gel, ointment digunakan untuk pemberian topikal ke area perianal. Beberapa produk rektal krim, gel, dan ointment komersial yaitu ada Anusol dengan merek dagang Anusol, Tronolan, Analplan, HC, dan seterusnya. Selanjutnya ada rektal larutan, rektal suspensi, emulsi, atau enema. Pada sediaan rektal sangat sedikit digunakan karena tidak menyenangkan dan kepatuhan pasien rendah. Contoh obatnya Rowasa rektal suspension enema, Asapco rektal suspensi enema, mesalazin. Selanjutnya rektal aerosol. Rektal aerosol atau busa. Rektal aerosol ini disertai dengan aplikator untuk memudahkan penggunaannya. Aplikator ini dimasukkan ke dalam wadah berisi produk serta terdapat alat pengatur dosis obat aerosol. Aplikator dimasukkan ke dalam anus dan obat dapat diberikan melalui rektal. Contoh rektal aerosol ini ada dengan merek dagang Proctopharm HC, Cortipoam. Selanjutnya ada faktor fisika kimia dari obat dan basis suppositoria. Faktor fisika kimia dari basis melengkapi kemampuannya melebur, melunak, atau melarut pada suhu tubuh. Kemampuannya melepaskan bahan obat dan sifat hidrofilik atau hidrofobiknya. Kelarutan lemak air obat dalam suppositoria yang tidak larut, maka ukuran partikelnya akan mempengaruhi jumlah obat yang dilepas dan melarut untuk absorpsi. Semakin kecil ukuran partikel, semakin mudah larut dan lebih besar kemungkinannya untuk dapat lebih cepat diabsorpsi. Sedangkan ukuran partikel obat dalam suppositoria yang tidak larut, maka ukuran partikelnya akan mempengaruhi jumlah obat yang dilepas dan melarut untuk diabsorpsi. Semakin kecil ukuran partikel, maka semakin mudah melarut dan lebih besar kemungkinannya untuk dapat lebih cepat diabsorpsi. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang faktor fisika kimia dari obat dan basis suppositoria. Faktor fisika kimia dari basis akan melengkapi kemampuannya melebur, melunak, atau melarut pada suhu tubuh, kemampuannya melepaskan bahan obat, dan sifat hidrofilik atau hidrofobiknya. Yang pertama ada kelarutan lemak air, di mana obat dalam suppositoria yang tidak larut, maka ukuran partikelnya akan mempengaruhi jumlah obat yang dilepas dan melarut untuk diabsorpsi. Semakin kecil ukuran partikel, maka akan semakin mudah melarut dan lebih besar kemungkinannya untuk dapat lebih cepat diabsorpsi. Yang kedua, ukuran partikel, di mana sama seperti penjelasan yang di atas bahwa semakin kecil ukuran partikel akan semakin mudah melarut dan lebih besar kemungkinannya untuk dapat lebih cepat diabsorpsi. Selanjutnya yang ketiga yaitu sifat basis, di mana basis suppositoria harus mampu mencair, melunak, atau melarut supaya melepaskan kandungan obatnya untuk diabsorpsi. Apabila terjadi interaksi antara basis dengan obat ketika dilepas, maka absorpsi obat akan terganggu, bahkan dicegah karena adanya interaksi tersebut. Apabila basis mengiritasi membran mukosa rektum, maka ia akan mulai respon kolon untuk segera buang air besar, mengurangi kemungkinan pengelepasan atau absorpsi dari obat dengan cermat. Interaksi secara kimia atau fisika antar bahan obat dengan basis suppositoria akan dapat mempengaruhi stabilitas dan bioavailabilitas dari suatu obat dari obat suppositoria tersebut. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi bioavailabilitas obat antara lain yang pertama yaitu sifat fisikokimia obat, di mana sifat fisikokimia obat yang dapat mempengaruhinya itu diantaranya ada ukuran partikel, di mana semakin kecil ukuran partikel maka akan semakin cepat juga untuk diabsorpsi, sehingga laju perpindahan obatnya pun akan semakin mudah.
Bila laju perpindahan suatu obatnya rendah, maka nilai bioavailabilitas yang dihasilkan dalam tubuhnya pun akan tinggi. Yang kedua yaitu luas permukaan obat. Jika semakin luas permukaan suatu obat, maka obat yang semakin luas permukaannya, maka obat yang diabsorpsi akan semakin banyak juga. Sehingga nilai bioavailabilitas yang dihasilkan pun dipastikan akan tinggi. Yang ketiga ada kelarutan obat, di mana kelarutan ini dapat mempengaruhi penyerapan dan efektivitas terapi obat. Jika kelarutan obat dalam air yang buruk dan laju disolusi obat dalam cairan gastrointestinalnya rendah, maka nilai bioavailabilitas yang dihasilkannya pun akan ikut rendah. Selanjutnya ada bentuk kimia obat, yaitu garam, bentuk anhidrat atau hidrat. Jika bentuk garam yang dipilih yang mempunyai kelarutan lebih besar dan akan memperbaiki laju disolusi dari zat aktif. Jika dalam bentuk padatan, maka akan mempengaruhi kelarutan laju disolusi. Jadi, apapun bentuk kimia yang dipilih itu sangat berpengaruh terhadap nilai bioavailabilitas suatu obat. Selanjutnya ada lipofilisitas. Lipofilisitas ini penting karena sifat tersebut berefek terhadap partisi pada membran biologis dan karenanya dapat mempengaruhi permeabilitas melalui membran, yaitu berikatan atau berdistribusi pada jaringan in vivo. Jadi lipofilisitas ini juga sangat penting untuk mempengaruhi nilai bioavailabilitas dalam tubuh. Selanjutnya stabilitas obat, di mana stabilitas obat ini ada stabilitas fisik dan stabilitas kimia. Di mana stabilitas kimia itu sangat penting untuk menghindarkan implikasi aktivitas farmakologi. Jika stabilitas kimianya bagus, maka nilai bioavailabilitas yang dihasilkan pun akan bagus. Selanjutnya ada stabilitas fisik, di mana stabilitas fisik ini akan mengacu pada perubahan senyawa obat padat, yaitu termasuk transisi polimorfik, solvati, atau desolvatasi. Jika perubahan senyawa yang dalam tubuhnya baik, maka bioavailabilitas yang dihasilkan dalam tubuhnya pun akan baik. Selanjutnya yang kedua ada faktor formulasi, di mana untuk merancang suatu produk obat yang akan melepaskan obat aktif dalam bentuk yang paling banyak berada dalam sistemik, farmasis harus mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, jenis produk obat. Farmasis mempertimbangkan ini lebih cocok untuk dibuat tablet, sirup, suppositoria, atau yang lainnya. Kedua, ada sifat bahan tambahan dalam produk obat. Di mana misalkan di sini sifat bahan tambahannya untuk sediaan rektal. Di mana pada sediaan rektal itu ditambahkan surfaktan yang dapat merubah tegangan permukaan selaput mukosa pada rektal dan dapat memperbesar kelarutan suatu zat berkhasiat, sehingga absorpsi lebih cepat dan bioavailabilitas yang dihasilkan pada tubuhnya pun akan tinggi. Selanjutnya sifat fisikokimia obat itu sendiri. Misalnya dalam sediaan rektal, sifat fisikokimia obat ini yang harus diperhatikan itu koefisien partisi lemak air dari zat aktif, kecepatan hancurnya basis, kecepatan disolusi zat aktif dalam cairan rektal, keadaan zat aktif dalam suppositoria, kelarutan zat aktif dan ukuran partikel. Selanjutnya ada yang ketiga, jalur absorpsi obat, di mana jika obat diabsorpsi, misalnya di sini absorpsi obatnya untuk sediaan rektal ya. Dimana jika obat diabsorpsi melalui vena hemoroid superior, maka obat akan menuju ke hati, di mana obat akan mengalami metabolisme di hati sehingga menurunkan bioavailabilitasnya. Selanjutnya saya membahas tentang suppositoria, di mana suppositoria adalah obat solid atau padat berbentuk peluru yang dirancang untuk dimasukkan ke dalam anus atau rektum, yang disebut suppositoria rektal, vagina, yang disebut suppositoria vagina, atau uretra, suppositoria uretra, di mana suppositoria ini umumnya terbuat dari minyak sayuran solid yang mengandung obat. Contohnya yaitu Provei suppositoria, Dulcolax suppositoria, Stesolid suppositoria, Boragino suppositoria, Tromo suppositoria, dan lain-lain. Di sini dicontohkan bahwa suppositoria yang sudah beredar di pasaran. Yang pertama ada propenid, yang isinya ketopropen, di mana obat ini itu berkhasiat untuk mengobati nyeri artritis, sakit kepala, sakit telinga, nyeri, dan radang pada penyakit rematik yang ringan. Obat ini juga bisa digunakan untuk penyakit gigi yang parah. Propenid ini salah satu contoh dari suppositoria rektal. Yang kedua ada Stesolid.
Stesolid juga sama, ini termasuk contoh suppositoria rektal, di mana stesolid ini digunakan untuk pengobatan jangka pendek pada ansietas atau insomnia, sulit tidur, kejang demam, kecemasan, dan kepanikan. Selanjutnya ada suproid, di mana suproid ini berisi benzokain dan alkohol, yang merupakan salah satu suppositoria rektal juga, yang berkhasiat untuk peredaran nyeri atau sakit pada wasir atau pada wasir luar dan dalam, untuk mengobati robekan pada lapisan anus dan peradangan pada anus. Selanjutnya yaitu dolokolak. Dolokolak ini sama yang sering digunakan masyarakat, yang berkhasiat untuk mengobati sembelit atau konstipasi. Dolokolak juga termasuk salah satu suppositoria rektal. Selanjutnya ada mekanisme kerja suppositoria. Yang pertama ada yang berefek mekanik, ada juga yang berefek setempat, dan juga berefek sistemik. Yang pertama untuk berefek mekanik, jadi bahan dasar yang digunakannya itu tidak peka terhadap penyerapan karena tujuannya itu sebagai pencahar. Nah, jadi mulai berefeknya itu apabila terjadi kontak yang menimbulkan refleks defekasi. Kemudian basis yang digunakan akan terjadi fenomena osmose terhadap air yang akan mengakibatkan timbulnya peristaltik usus. Kemudian ada yang berefek setempat, antiwasir, yaitu senyawa yang efeknya itu disebabkan oleh adanya sifat astringen. Kemudian yang berefek sistemik. Jadi yang berefek sistemik ini dapat diserap dan berefek ke organ tubuh lainnya. Selanjutnya, cara penggunaan sediaan rektal. Yang pertama, cuci tangan terlebih dahulu, kemudian gunakan sarung tangan, kemudian buka pembungkus obat dan pegang dengan kain kasa, kemudian olesi ujung obat suppositoria dengan pelicin. Selanjutnya, minta pasien mengambil posisi tidur miring, lalu regangkan bokong dengan tangan kiri, kemudian masukkan suppositoria dengan perlahan melalui anus, kemudian sphincter interna, dan mengenai dinding rektal kurang lebih 10 cm pada orang dewasa dan kurang lebih 5 cm untuk anak ataupun bayi. Setelah selesai, tarik jari tangan dan bersihkan daerah sekitar anal dengan tisu. Kemudian anjurkan pasien untuk tetap berbaring miring selama kurang lebih 15 menit. Kemudian lepaskan sarung tangan dan cuci tangan setelah semuanya selesai. Setelah itu, ada keuntungan pemberian obat lewat rektal. Yang pertama, keuntungannya itu baik untuk pasien yang mengalami mual dan muntah. Juga baik untuk pasien yang tidak sadar. Selanjutnya, baik untuk pasien yang menderita penyakit pencernaan bagian atas yang dapat mempengaruhi absorpsi obat. Juga metabolisme lintas pertama dihindari sebagian. Selain keuntungan, adapun kerugian pemberian obat lewat rektal. Yang pertama dapat menimbulkan peradangan bila digunakan secara terus-menerus. Selanjutnya, absorpsi obat tidak teratur, kemudian penggunaannya itu tidak menyenangkan atau tidak nyaman, kemudian onset of action-nya lebih lama. Jadi kesimpulannya, rektal atau rektum merupakan salah satu organ dalam saluran pencernaan yang diketahui sebagai bagian akhir proses ekskresi, feses sebelum anus. Nah, rektal merupakan bagian dari kolon. Terdapat 4 lapisan rektum dari arah luar ke dalam berurutan. Nah, ada lapisan serosa peritoneal, ada lapisan otot, lapisan bawah mukos, dan lapisan mukosa. Nah, rektal dibagi menjadi rektal semisolid, contohnya krim dan gel, contohnya anusol. Kemudian ada rektal larutan, contohnya asakol, rektal suspension enema, atau mesalazin. Ada juga rektal aerosol, contohnya proctofoam, cortifoam, dan suppositoria, contohnya duokolak suppositoria. Terima kasih.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.